Salam, jumpa lagi dengan saya Pastor Lut di Roti Surgawi Channel. Hari ini saya akan sampaikan tentang jangan mengusik orang yang diurapi Tuhan. Apakah saudara pernah mendengar khotbah atau seorang pendeta berkata, jangan mengusik orang yang diurapi Tuhan? Saya cukup sering mendengar itu dari pendeta yang sedang khotbah atau yang memberi nasihat. Dulu waktu saya mendengar itu, saya bingung, takut, dan manggut-manggut. Bingung karena saya tidak paham mengusik itu bagaimana. Terus siapa yang dimaksud yang diurapi itu? Takut karena jangan sampai saya kualat karena mengusik orang yang diurapi Tuhan. Manggut-manggut karena yang bicara adalah pendeta. Dan pikir saya orang yang diurapi itu adalah pendeta. Benarkah yang diurapi itu adalah dan hanya pendeta atau tokoh agama saja? Saya percaya tidak demikian. Begini, ada beda cara Roh Kudus bekerja di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Di dalam Perjanjian Lama, Roh Kudus turun atas orang-orang tertentu namun tidak tinggal lama. Orang-orang tertentu diurapi dengan minyak urapan dan Roh Allah ada padanya. Di dalam Perjanjian Baru tidak demikian. Di dalam Perjanjian Baru lebih leluasa karena ada salib Kristus yang telah membawa pembebasan untuk semua manusia. Jadi, semua manusia yang menerima dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka di dalam diri orang itu pasti ada Roh Kudus. Karena tidak seorang pun dapat mengaku Yesus adalah Tuhan kalau tidak diilhamkan oleh Roh Kudus. 1 Korintus 12 ayat yang ketiga berkata, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Nah, kembali kepada pertanyaan di awal. Siapa yang diurapi Tuhan? Diurapi itu berasal dari kata masak di dalam Perjanjian Lama, artinya dioles atau diwarnai. Di dalam Perjanjian Baru, kata yang dipakai adalah Krio atau Kristos, artinya Kristus atau Mesias. Jadi, orang yang diurapi Tuhan di zaman kita ini adalah setiap orang yang di dalam hidupnya ada Kristus. Urapan Tuhan bukan hanya milik para pendeta atau tokoh agama, tetapi semua orang yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, yang ditunjukkan dengan cara hidup kudus dan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, untuk para pendeta, jangan klaim bahwa hanya para pendeta saja yang diurapi Tuhan. Dan jemaat jangan merasa lebih rendah dari yang lain. Selama ada Kristus di dalam hidup kita, kita adalah orang-orang yang diurapi Tuhan. Dan jangan mengusik orang yang diurapi Tuhan. Orang yang hidupnya ada di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam dia. Haleluya. Amin.